Biasanya laki-laki memburu perempuan. Tapi di sini, perempuanlah yang memburu, diawali sepasang kakak beradik. Film ini unik, pria itu ingin membunuh 26 gadis sesuai alfabet. Namun saat huruf X, dia bertemu gadis yang lebih lihai darinya. Menyamar di internet, dia menjebak gadis polos, terutama yang baru putus cinta. Dia berpura-pura jadi pendengar yang baik. Saat dia ke toilet, si pemburu mengikutinya. Dia tak menolak. 5 menit kemudian, dia kembali ke mobil, namun disambut kawat besi maut. Si pemburu ingin membawanya pulang. Gadis itu terpaksa menuruti dan menyalakan mobil. Si pemburu membawanya ke ruang bawah tanah, lalu menyeretnya keluar. Dia mengira mereka akan bermain kartu, tapi si pemburu justru membawanya ke samping dan mengambil tali. Tamparan itu membuat kakak perempuan itu kehilangan keinginan melawan. Si pemburu menggantungnya dengan rantai, lalu kembali ke monitor untuk menonton. Melihat korban diam, dia merapikan penampilannya di depan cermin. Tak disangka, si kakak menginjak kotak besi hingga lepas. Dia cerdas, tahu tak bisa langsung kabur. Maka dia mencari ponsel di jaket. Saat bersembunyi, pemburu sadar gadis itu hilang. Dia cek kamera dan pintu keluar tidak menunjukkan tanda-tanda ada orang. Lalu menghela napas sambil memakai kacamata hitam. Si kakak sembunyi di balik mobil, melepas tali tangan, dan baru sadar ternyata di sana tidak ada sinyal. Pemburu mematikan lampu, lalu di detik berikutnya, Honogonoti. Kakak perempuan itu kembali tertangkap. Si pemburu langsung mengangkatnya dan melemparkannya ke atas truk. Apapun yang kamu mau, sama seperti apapun yang bahkan kamu tidak mengenalku. Tidak peduli seberapa keras kakak perempuan itu memohon, si pemburu tetap dengan tegas mengikatnya. Setelah itu, dia mengambil alat las di sampingnya. Kali ini, huruf yang akan dibakar adalah X. Melihat besi itu perlahan-lahan memerah, kakak perempuan itu hampir hancur secara mental. Si pemburu memandangi hasil karyanya dengan puas, lalu perlahan berjalan mendekat. Dia tidak peduli dengan permohonan gadis itu, dan dengan kasar menahan tubuhnya. Hei, jangan rusak suasana untuk kita berdua, oke? Mencium bau hangus, Sang Biao sangat menikmatinya. Ini juga menandakan lahirnya budak perempuan, ke-24 miliknya. Setelah kakak perempuan pingsan karena kesakitan, dia mengurungnya di sebuah gerbong dan memborgolnya. Sang Biao kemudian berjalan dengan santai ke jalanan. Tak lama, kakak perempuan itu terbangun dan ponselnya jatuh dari sakunya. Keuntungan memiliki kaki panjang adalah dia hampir bisa meraih ponselnya. Namun tiba-tiba sebuah rem mendadak membuat ponsel itu kembali meluncur menjauh. Dan pada saat itu juga nada dering berbunyi. Mendengar suara itu, Sang Biao menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Begitu sampai di belakang, dia langsung memukuli kakak perempuan itu dengan kejam. Kali ini si kakak akhirnya menurut. Sepanjang jalan dia tak berani macam-macam. Tiba-tiba dari kursi belakang jatuh seorang wanita. Si kakak mengira wanita itu bernasib sama. Saat mobil berhenti, dia sadar wanita itu sudah tak bernyawa. Saat Sang Biao membuang mayat, si kakak mengait kunci pakai kakinya. Wanita itu ternyata korban Sang Biao sebelumnya. Sang Biao menciumnya lalu mendorongnya ke sumur bor. Saat itu juga si kakak berhasil buka borgol dan melompat keluar. Namun, Sang Biao tak buru-buru mengejar karena ini hutan belantara. Kakak itu cukup cerdas, dia sempat membawa sekop. Sang Biao santai membawa rantai lalu mengejar. Setelah melewati ladang kapas, ada rumah penduduk di sana. Tapi karena sepi, Sang Biao berani sembunyikan mayat di sini. Dia sudah bersiap. Si kakak pecahkan jendela lalu masuk. Saat ambil telepon, Sang Biao sudah mengejar. Saat buka pintu, kakak memukulnya jatuh pakai sekop, tapi senjatanya direbut sang zombie. Dia kabur, namun terhalang pintu dan ditampar keluar. Kakak pun bersembunyi di ruang lain, tapi ternyata jalan buntu. Adik perempuan yang malang itu ditangkap lagi. Hentikan. Pukulan itu menyadarkannya. Sang Biao memberinya sapu tangan. Di rumah inilah istrinya meninggalkannya hingga ia berubah seperti sekarang. Permisi, Jika kau akan membunuhku, silakan saja lakukan. kami sangat menikmati waktu ini. Kamu ingin pergi? Ya, Apa? kabur. Kamu sedang merencanakan jalan keluar. Aku akan berhati-hati. Dunia ini sangat berbahaya, harus diakui. Perempuan ini memang benar-benar kejam. Dia lompat dari jendela. Sang psikopat menatapnya pasrah tanpa khawatir dia kabur. Gadis itu berusaha menghindar dengan mendorong satu perahu ke air lalu naik perahu lain. Tapi di rawa luas ini mudah tersesat. Saat sang psikopat melihat perahu menjauh, dia langsung melompat ke air. Karena hafal lingkungan ini, dia cepat menyusul. Julia panik mendengar teriakan dan terjepit pohon. Dia meninggalkan perahu lalu bersembunyi. Psikopat itu menemukan perahunya, namun Julia berteriak untuk memancingnya. Saat pria itu pergi, Julia keluar dari air dan lari ke gedung tua. Sang psikopat mengejarnya ke sana. Melihat jejak kaki, dia menebak arah Julia dan langsung memburu. Sementara itu, Julia sampai di ruang penuh kabel. Dia memanjatnya, tapi tiba-tiba papan pijakannya jatuh. Si psikopat mendengar suara itu. Julia mengambil bensin dan flare, lalu turun tangga. Ia menggantung dan menusuk bensin hingga bocor, lalu menarik dan mengikatnya. Terakhir, ia melempar api ke pojok. Api menjalar dan meledakkan drum bensin. Si psikopat pun terpancing keluar. Saat melihat Julia lari, ia mengejarnya. Namun, siapa sangka, detik berikutnya, Julia menyerang psikopat itu dengan tabung gambar, lalu membungkusnya dengan plastik hingga pingsan. Saat Julia menanganinya, sebuah sedan datang. Ternyata itu adiknya. Merekalah pemburu asli.
Julia memancingnya dengan menyamar, lalu menuntaskan rencana jahat mereka. Kakak beradik yang berbahaya. Mereka lalu membawa pria itu ke sebuah villa. Saat psikopat itu terbangun, Julia memukulnya lagi hingga pingsan. Begitu sadar, ia sudah terkunci di ruangan bersama dua sosok menakutkan. Saat Sang Biao ragu-ragu tentang cara melarikan diri, saudari Jin masuk. Bangun. Aku bilang cepat bangun sekarang. Itulah yang sedang kami lakukan. Saat ini dia Melirik boneka di sampingnya membuatnya teringat pada masa kecilnya yang tragis, di mana kedua saudari seumurannya sangat takut pada ayah mereka, karena pria itu benar-benar seorang maniak kekerasan. Ibunya dipukuli hingga tewas olehnya. Hidup dalam lingkungan seperti itu membuat kejiwaan kedua saudari itu mulai menyimpang, sehingga mereka menikmati kesenangan menyiksa orang lain. Setelah Kak Jin melemparkan kunci ke lantai, dia pun mendorong pintu dan pergi. Setelah dia pergi, Sang Biao berusaha mengambil kunci itu. Sementara itu, Kakak Jin diam-diam menguping di depan pintu. Ketika pria itu membuka rantai besi, dia keluar dari kamar, tapi di detik berikutnya, Hei, brengsek, lagi nyari sesuatu ya? diserang kapak oleh Kakak Jin. Sang Biao menghindar lalu merebut senjatanya. Si wanita pun kabur ke ruang bawah tanah dan Sang Biao mengejarnya. Saat mencari di dalam, ia tak sadar adiknya sudah kabur ke atas. Ketika hendak menyusul, Kakak Jin menariknya jatuh. Adiknya berdiri menantang di tangga. Saat Sang Biao hendak menyerang, Kakak Jin menyemprot wajahnya dengan anti serigala. Sang Biao tersungkur kesakitan, sementara Kakak Jin gegas naik. Saat akan pergi, adiknya diseret lalu dilempar ke bawah. Kakak Jin pun segera bersembunyi membawa wajan. Dihajar bertubi-tubi, Sang Biao muntah darah lalu pingsan. Saat siuman, dia sudah terikat dan Kakak Jin menyiramkan miras ke lukanya. Pria itu menjerit, tapi Kakak Jin belum puas dan pergi mencari alat eksekusi. Ternyata, adiknya jauh lebih kejam. Saat kakaknya pergi, dia hampir membunuh Sang Biao. Namun kakaknya kembali, membuat adiknya kesal karena mangsanya lolos. Singkirkan mereka sekarang. Sebentar lagi kan, kapan aku bisa jadi umpan? Selama ini Kak Jin terus yang membunuh, adiknya pun ingin merasakannya. Jadi, malam harinya dia mengenakan pakaian yang seksi, lalu mencari seorang montir sepeda dengan alasan sepedanya rusak dan meminta Godan untuk membantunya pulang ke rumah. Sebagai imbalannya, dia akan mengajak pria itu bermain sebuah permainan yang menegangkan. Awalnya Godan sangat menantikan hal itu, tapi tak disangka dirinya justru terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Wanita itu mendudukkan Godan di kursi, lalu menempelkan tangan dan kakinya dengan lakban, kemudian meninggalkan ruangan. Saat menanti, Sang Biao tiba-tiba bicara hingga mengejutkan Godan dan menceritakan semuanya. Lalu Kakak Jin masuk, tak menyangka adiknya mengikat orang lain. Ia memarahi adiknya dan langsung menariknya keluar. Mam bodoh, siapa orang ini? Lagi di luar, ada urusan. Kamu punya orang lokal, gila ya Kak Jin juga bingung sekarang. Dia ingin adiknya mengembalikan pria itu, tapi gadis itu tidak mau, sehingga mereka berdua bertengkar hebat. Setelah itu, mereka kembali ke kamar. Kakak Jin menyerahkan senjata kepada adiknya untuk eksekusi. Meski sangat ingin, sang adik tetap merasa takut saat harus melakukannya. Sang Biao melihat ini dan mulai tertawa mengejek nyalinya. Kesal karena diejek, sang adik langsung memaku telapak kaki Sang Biao hingga ia menjerit kesakitan, lalu menyetrum kedua orang itu. Malam harinya, Kakak Jin terlalu lelah hingga tertidur di kolam mandi. Adiknya yang terlalu percaya diri malah memberi Sang Biao koin sebelum pergi, mengira luka-lukanya membuat Sang Biao tak berdaya. Namun, ia tak sadar telah melepaskan seekor serigala buas. Sang Biao membersihkan darah di tubuhnya lalu segera pergi mencari Jin. Pria itu dihajar di lantai. Sang adik lalu mencekiknya dari belakang pakai handuk. Mereka bergulat sampai keluar pintu. Sang Biao membanting sang adik sampai kesakitan. Namun saat membuka mata, wanita itu hilang lagi. Ia waspada memeriksa depan saat adiknya bersembunyi di samping. Untungnya ia tak sadar. Saat itu, Kakak Jin terbangun. Keduanya mulai mencari Sang Biao. Melihat jendela terbuka dan bercak darah, mereka pikir ia kabur. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, kakak beradik itu kompak membuat Sang Biao dipermainkan lagi. Ejekan sang adik membuat Sang Biao marah dan mengejar mereka. Jin lalu mengambil palu besar di gudang dan bersiap menyerang. Sementara adiknya bersembunyi di bawah kasur, tak sadar Sang Biao tiba. Adik turun, kakak naik membawa palu. Mereka berkelahi. Sang Biao dicekik, melawan, lalu keduanya jatuh dari tangga. Kakak Jin lemas dipukuli Sang Biao. Untung adik datang menyingkirkan Sang Biao. Namun adik justru menusuk kakak Jin. Ini rencananya karena muak dikendalikan dan ingin berkuasa. Ia mengambil alih pekerjaan kakaknya, menemui lalu membunuh pria-pria hidung belang itu. Jangan temui wanita asing, atau nyawamu terancam.